Maka tidak ada jalan lain, dia yang dibuang di atas kapal, dan disitulah dia ditelan ikan, namanya ikan paus terbesar di dunia, dan disitulah dia di dalam penjaranya ikan. Kalau teman-teman, penjaranya di polisi, penjaranya di lapas, manusia di penjaganya. Bisa jadi undang dari kota situ mendang. Dari kemarin tidak merokok, mendang bara bagi-bagi dulu komandang ada. Bisa jadi teman bicara. Penjaranya Nabi Yunus tidak ada penjaganya. Insannya perutnya ikan, insannya ikan, giginya ikan. Bisa kira-kira buka itu. Tapi ternyata doa itu tadi yang dibaca membuat Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Baik teman-teman, ini terakhir kertas yang saya bagikan itu kita bahas. Mudah-mudahan kita dapat semangat, kita mendapatkan sesuatu yang belum kita dapat, dan insyaallah kalau ini kita amalkan, apa nak bilang, kalau ini Anda amalkan, Allah sangat gembira melebihi gembiranya orang yang nak dapat barangnya yang hilang. Karena ada hadis Nabi mengatakan, Allahu afrah, Allah itu sangat senang bitaubati abdihi, dari tobatnya hambanya, melebihi senangnya orang yang dapat barangnya yang hilang. Bagaimana itu senangnya barang yang hilang? Ada hilangi barang-barang, hilangi cincin kawin tak. 1 tahun ni, dah tahu di mana jatuh, di bawah kolong rumah kah, di lemari kah, terselip. Tiba-tiba bongkar-bongkar kini dapat. Alhamdulillah, ada cincin kawinku yang lama mau ku cari. Gembira sekali nak tanya, ada mikuda apa, ada mikuda. Itu gembira yang dapat itu. Allah lebih gembira daripada ekspresinya orang. Siapa? Allah gembira ki kalau salah ki yang dulunya tidak salah. Allah gembira ki yang dulunya suka ki 114, 112, baru kembali ki tidak mau kerja. Allah gembira kalau kita tinggalkan 362, 363, kita tinggalkan 365, 372, Allah sangat gembira, baru kita melakukan perbuatan baik. Kenapa sahabatku rahimakumullah? Karena yang namanya salah itu, Nabi lagi salah itu tadi 3 doa dibaca. Itu tadi 3 dibaca doa terakhir itu doanya orang salah semua. Pertama Nabi Adam, Rabbana zalamna, dilarangi mendekati pohon, nah dekati. Sama kita ini cucunya, jangan kau ke sana tonjak. Minum kau itu kalau ke sana kau main. Kayak Nabi Adam. Yang larang Adam itu siapa? Allah. Kita ini mama tak dilarang, kakak tak dilarang, bapak tak dilarang. Nabi Adam yang larang siapa? Allah. La taqrabahati syajar. Adam, jangan kau dekati ini pohon, jangan kau dekati. Fatakuna liyan minadz zalim. Tapi kalau engkau dekati jadi orang zalim, apa yang terjadi? Nalanggar. Setelah nalanggar, kakek kita semua langsung terbuka auratnya, keluar kelihatan dia aibnya, barulah dia menyesal. Itulah tadi doa yang dibaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, kita baca doanya orang yang mengkhianat, orang yang diberi kepercayaan nah khianati kepercayaan itu. Siapa dia? Namanya Nabi Yunus. Dia dipercaya membina, memelihara, merawat, yang memimpin satu kaum. Allah yang suruh, pimpin ini kaum ini, kampung ini. Tapi apa yang terjadi? Pergi dengan marah, jengkel ki. Karena orang itu Pak, kalau dipelihara, dirawat, pakai balisi-balisi. Iya kan? Kenapa? Biasa pergi bangun ke pagi-pagi, pertemuan ki di lapangan, tidak ada bangun pagi-pagi. Bagaimana Nabi Yunus tidak marah? Akhirnya tinggalkan. Ada ayatnya, wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna an la yaqdir alaih. Dan ingatlah Dhunnun, sahabatnya ikan, ketika pergi meninggalkan kampung tempatnya diberi amanah, dengan marah. Dia mengira bahwa dia tidak dapat musibah kalau nak tinggalkan, tidak dihukum oleh Allah kalau dia tinggalkan amanah. Apa yang terjadi? Dia pergi nak tinggalkan kampung itu di atas perahu,
Perahu itu mau tenggelam, isinya kira-kira 12. Nah bilang nahkodanya, harus dibuang satu ini penumpangnya ini perahu. Karena kalau tidak tenggelam ini, lebih baik satu dibuang daripada tenggelam semua 12. Siapa yang mau di sini dibuang 12 orang ini? Tidak ada yang mau. Maka apa yang terjadi? Ada yang mengusulkan begini, pena kita lotki, kita gocang, dikasih masuk namanya semua 12, digocang, keluar Yunus bin Matta keluar. Langsung bilang orang, jangan ku ini ku dong orang baik, jangan ki dibela sama 11 yang lain, tidak ada yang mau, jangan ki. Tapi apa yang terjadi? Dikasih masuk lagi itu nomor, digocang lagi, itu pas apa? Digocang lagi. Apa yang terjadi? Ketika digocang, keluar lagi namanya siapa? Yunus bin Matta, sampai ketiga kalinya. 3 kalinya itu, namanya Yunus bin Matta harus dibuang di perahu. Maka tidak ada jalan lain, dia yang dibuang di atas kapal. Dan disitulah dia ditelan ikan, namanya ikan paus terbesar di dunia. Dan disitulah dia di dalam penjaranya ikan. Kalau teman-teman, penjaranya di polisi, penjaranya di lapas, manusia di penjaganya. Bisa jadi mendam dari kota situ mendam. Dari kemarin tidak merokok, mendam bara bagi-bagi dulu komandan yang ada. Bisa jadi teman bicara. Penjaranya Nabi Yunus tidak ada penjaganya. Insannya perutnya ikan, insangnya ikan, giginya ikan. Bisa kira-kira buka itu. Tapi ternyata doa itu tadi yang dibaca membuat perutnya ikan itu magile-gile, sehingga dimuntahkanlah Nabi Yunus. Itulah tadi doa yang kedua kita baca, teman-teman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, yang doa yang ketiga siapa? Ada 3 orang di sini, saudara kita, sama kasusnya. Bahkan bertambah satu, beliau ini yang di Bantimurung, 338 juga. Apa? Kenapa? Baru. Ada 3 di sini. Dan yang lakukan teman kita ini 3 orang yang 338 menghilangkan nyawa sudah dulu terjadi. Dan yang menghilangkan nyawa itu siapa? Nabi Musa. Dan tadi itu doa yang terakhir dibaca, doanya Nabi Musa. Yang mana? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhanku, aku telah menzalimi diriku, ampuni aku. Makanya petunjuk Al-Quran itu sangat baik. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Sehingga itulah judulnya hari ini kasih kisah sahabatku rahimakumullah. Menyesal dan tobat saat di penjara lebih baik daripada nanti saat mati baru kita menyesal. Iya, lebih baik di dalam lapas berubah. Nabi lagi kenapa berubah kuliah? Alhamdulillah, itulah tujuannya ada lapas, dan itulah tujuannya ada dakwah, dan itulah saya diberi amanah untuk memotivasi teman-teman bahwa sesungguhnya ini mau tidak mau pasti berubah nanti. Apa yang merubah kita? Kematian. Yang tadinya hidup mentajiman. Sehingga itulah hari ini kita ambil pelajaran. Tahun ini kan bulan November nih, di Maret ini sudah 6 kasus pembunuhan. 3 ada pelakunya di lapas. Ketemu kemarin siapa? Guntur itu mulai dia nampak dia selalu di masjid. Yang kedua adalah Pak Kahar yang kakak saudaranya nak bunuh. Dia di sini di Lembang, tempat produksi balok di situ. Ya. Yang ketiga siapa? Ada kapan didapat di sini, namanya Pak Delira, betul. Ada Tommy didapat. Tapi mereka 3-3-nya ini aktif di masjid. Iya, dan saya minta teman-teman kalau bergeser nanti di lapas, karena 2 itu kelompok di lapas, 2. Kelompok yang suka di masjid, kelompok yang tidak suka di masjid. Tanda-tanda orang yang berubah itu dia mendapatkan kebaikan masuk di dalam penjara ketika dia di lapas suka ke masjid. Tanda-tanda itu ditangkap lagi ini, masuk lagi. Kalau apa? Malas salat, tidak mau sembahyang, bahkan dipanggil tidak mau. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi sahabatku rahimakumullah? Dipengaruhi lagi temannya. Baru kau bebas sini kau dulu. Dipengaruhi, akhirnya apa lagi? Diperalat lagi, ditangkap lagi. Makanya
masuki nanti kelompok yang suka di masjid. Di Gunung Sari juga begitu. Di Gunung Sari Pak itu ada semua jagoan di sana. Yang tahanan kelas kakap ada di sana seumur hidup. Pernah ke ceramah langsung turun tahanan seumur hidup. Salami Kak, terima kasih Ustaz. Bilang dari mana kita? Bilang dari Kolaka Ustaz. Tapi saya orang Pindrang, orang di sini. Apa kasus tak? Oh ya itu yang dulu di Pindrang 8 kilo berapa kilo itu sako-sako. Oh kita iya saya Ustaz. Tapi alhamdulillah tong ngeri pawai apa nak bilang? Betul itu kita bilang Ustaz. Manfaatkan di sini untuk belajar Islam. Di sini Pak saya tahu salat. Di sini Pak tahu mengaji. Oh, bilang bersabar. Bisa nanti berubah itu hukuman tak seumur hidup. Jadi turun 20 tahun. 20 tahun kurang lagi. Tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Buktinya itu ada orang labakang orang ini, orang Pangke. Di kampungnya orang dipunis hukuman mati namanya Zainal Abidin. Tapi dia tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. 32 tahun ini baru berubah hukumannya. Yang tadinya hukuman mati tiba-tiba menjadi Perdana Menteri sekarang Malaysia, mantan narapidana. Hanya teman-teman di sini jangan putus asa. Yang Perdana Menterinya Malaysia siapa? Anwar Ibrahim. Itu mantan napi. Kasusnya lagi kalau disebut kasus bikin malu. Apa kasusnya Ustaz? Lapang enak. 82. Makanya jangan biar saya dituduh, tapi mudah-mudahan saya di penjara mengisi waktu saya beribadah. Apa yang terjadi? Ditutup aibnya, diangkat derajat jadi menjadi Perdana Menteri. Asal kita berubah, angkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah hari ini motivasi teman-teman, lebih baik kita tobat di lembaga, di lapas daripada datang malaikat maut nak tarik nyawa tak. Nyawa tak itu ditarik seperti membuka baju. Ada baju jubah itu besar seperti daster. Kalau dibuka itu kan terangkat dari bawah itu baru naik ke atas. Begitu nyawa itu dicabut, ditarik dulu dari bawah. Makanya itu kalau prosesnya sekarat orang itu kakinya dingin nih. Saya pernah pegang dingin. Di sini panas berarti belum naik nyawanya. Dingin. Kalau sampai di perutnya lihat begitu pos. Sampai di dadanya itu tidak bisa sekali bernapas. Kalau sampai di lehernya itu biasa detok. Itu lepas itu. Dan inilah kita saling mengingatkan teman-teman betapa sakitnya namanya kematian. Olehnya itu ini sebagai pelajaran bahwa Allah tunggu ki berubah, tunggu ki yang dulunya malas salat, rajin salat. Saya minta di sini kalau ada yang pintar mengaji, masuk waktu salat duhur ki berjamaah. Ada yang imam, dapat apa? Dulu di sini ada tahanan pintar khutbah. Jumat dia khutbah Jumat di sini. Bagaimana caranya Ustaz? Itu galung yang pakai tiangnya itu. Nak pakai mimbar itu anunya apalagi dudukannya itu galon nak pakai, ini kursinya nak pakai. Pernah Idul Fitri dulu ada di sini, tidak ada orang lain. Ustaz tidak cukup 40 orang, tidak ada masalah. Yang penting kita tomo di sini yang ada yang bisa khutbah. Makanya kalau ada teman yang bisa mengaji, bisa memimpin salat berjamaah, ani Allah nak suka ki berubah ayatnya tapi ikut bisa. Faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa inna Allah yatubu alaihi inna Allah ghafurur rahim. Tetapi barang siapa yang bertaubat setelah melakukan kejahatan itu apapun pasal kenaki, dan memperbaiki diri, memperbaiki dirinya, tidak mau saya masako tasako lagi, tidak mau saya yang minum air nanti mabuk lagi, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Aku bantu tunjuk semua, termasuk kita semua ini. Kemudian apa? Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada ulama mengatakan seandainya dosamu itu seperti luasnya lautan, Allah juga pasti ampuni kalau engkau bertobat. Tapi kalau engkau tidak mau bertobat, biar dosamu seperti tengok, tetap jauh masuk neraka. Kenapa tidak mau bertobat? Apa dosa seperti tengok?
Ada orang Pak pasang paku di jalan. Paku, gara-gara paku itu tusuk bannya seorang orang tua penjual ikan yang mau pergi menjual cari rezeki. Gara-gara hari itu kasihan paku itu membuat orang itu tidak dapat uang, anaknya kelaparan. Dosanya sepele di paku seperti kita ngomong, tapi dia tidak tobatkan, lantas dia menjadi penghuni neraka. Tapi ada orang membunuh satu kampung. Adakah orang membunuh satu kampung? Itu bom itu Pak, kalau dijatuhkan satu kampung, mati semua orang. Tapi ketika dia setelah melakukan itu bilang, "Woi, bukan hakku membunuh orang." Dia tobat, Allah ampuni dosa. Jadi betapa besarnya itu perannya namanya tobat, berubah. Dan ini Allah nak kasih kita tunjuk cara orang tobat dari membunuh. Saya khusus kepada teman di sini yang terlibat kasus ini, yang diduga, karena aku lihat di situ ada pasalnya 338, ada 351. Iya, penganiayaan yang berat menyebabkan kematian. Nah, ini ayatnya. Kalau mau kita tobatkan dari kasus membunuh, baca ayatnya. Wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwan lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatan faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallahi wa kana Allahu aliman hakima. Dan tidak sepatutnya bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena kesalahan tidak disengaja, melempar ki mangga, batunya menyeberangi di pohon mangga. Ada orang di situ mencangkul-cangkul, nak kena kepalanya, pecah, mati. Itu membunuh tidak sengaja. Ada orang naik motor, motornya balap-balap ki, apalagi dalam keadaan nak minum minuman keras, mabuk setengah, jalan lurus nak bilang bengkok, jalan bengkok nak bilang lurus, orang menyeberang nak bilang jalan raya, nak tabrak mati. Itu juga melakukan pembunuhan tidak sengaja. Ini maksudnya ayat ini. Pun barang siapa membunuh seseorang mukmin karena kesalahan, maka hendaknya dia memerdeka. Ini tebusannya Pak. Kalau ada orang sudah dibunuh, caranya menebus dosanya, mentobatkannya, memerdekakan budak mukmin. Memerdekakan, kan tidak ada budak di Indonesia, jadi tidak masuk kiri ini. Serta membayar diat, denda. Itu kalau di Palece yang keluarganya, ku bayar ki denda tidak ku sengaja ku bunuh keluarga, tak ada uangku ini sekian, mudah-mudahan dimaafkan Kak. Boleh. Ya. Dia diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka pihak keluarga terbunuh bersedekah. Kita mau bayar denda, dibunuh kak saudaranya, minta maaf kak, dimaafkan dong, saya tidak sengaja, ini uang sebagai denda, sebagai kompensasi. Bilang jangan mas, karena tidak disengaja dibunuh anak, upah serahkan. Ini terjadi, keluarga saya ditabrak dong, mati di sini di depannya al-markas. Orang tuanya bilang jangan, makin persulitkan biar tidak ambil uang. Ini maksudnya bersedekah. Ya, jika ia si terbunuh dari kaum musuh Islam, padahal dia seorang mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan seorang budak mukmin. Dan jika yang ia terbunuh dari kaum kafir, yang antara kalian dengan mereka terdapat perjanjian, maka hendaklah si pembunuh membayar diat. Jadi ada orang non muslim tinggal di daerah dibunuh, tidak boleh dikasih denda itu, karena tidak ada boleh orang dihilangkan nyawanya meskipun tidak seagama dengan kita. Mendapat apa?
denda diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan seorang budak mukmin. Namun, ini di bawahnya. Namun barang siapa yang tidak bisa membayar denda, tak ada uangnya, tidak bisa memerdekakan budak ini, ia hendak si pembunuh puasa saum. Itu Pak, puasa saum berapa? 2 bulan berturut-turut. Bagi sebagian sebagai cara bertobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran surah An-Nisa ayat 92. Puasa kita, tapi pasti tidak bisa kita langsung 2 bulan. Caranya bagaimana Ustaz? Puasa sunnah ki dulu, latih dulu diri tak puasa Senin Kamis. Atau paling rendah ada puasa 3 hari sebulan, namanya puasa putih, tanggal 13, 14, 15 bulan Islam, puasa ketiga. Kalau sudah terbiasa makin puasa begitu, sepertinya kuat ini bayar kini, dosaku ini kuhilangkan nyawanya orang tidak sengaja dulu. Maukah puasa 1-2 bulan berturut-turut? Tidak boleh diseling, tidak boleh. Atau bilang begini, Ramadan ki, puasa kadek bayar denda aku Ramadan 1 bulan, ku tambah juga nanti 1 bulan, tidak boleh. Tidak boleh, karena itu wajib, tidak boleh dikasih sama dengan yang lain. Jadi dipisah dia. Makanya saya minta teman-temanku di sini, jamaah saya, bagi yang terlibat kasusnya, jangan makin langsung amalkan ini, berproses mau. Karena nanti kan pergi di lapas menjalani beberapa tahun di sana, isi mi waktu tak puasa sunnah ki, rajin ki salat, dan mohon ki kekuatan kepada Allah. Kalau Allah kasih ki kekuatan Pak, tidak ada yang sulit kita kerjakan, pasti mudah. Karena dia Allah Maha Kuat. Makanya perlahan-lahan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ini tafsirannya tentang bagaimana membayar denda. Yang terakhir, menyesali ketika penyesalan dan tobat tidak berguna lagi. Jadi masih hidup di sekarang sahabatku semua, jamaah saya, masih ada jalannya kita mendapatkan kebaikan. Masih ada jalannya kita mendapatkan rahmat Allah daripada nanti sakaratul maut. Kenapa ini? Anak ni majak. Apa? Kita menceramah kayak tungku anak SD. Sudah ketemu bapakmu itu. Jadi lebih baik kita bertobat saat ini, memulai kehidupan baru. Dengan apa? Mulai mikir rajin salat. Itu mau dulu teman-teman. Jangan mikir dulu banyak salat sunnah, dulu salat 5 waktu mau dulu pelihara. Tidak banyak di waktunya, tidak ada 1 jam itu 5 itu. Paling 10 menit di 1 ruang, berarti 50 menit. Itu pun tidak 1 kali kerja, terputus-putus. Sehingga itulah dulu perlahan, karena tidak ada orang bisa langsung kerjakan itu ibadah yang banyak. Kata Nabi, amal yang nak cintai Allah itu sedikit tapi terus menerus. Ayu amal ahabbu ilallah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal apa nak cintai Allah? Kata Nabi, adwamuhu wa inqal, yaitu amal berterus-terus, konsisten maupun sedikit. Ada orang salat sunnahnya mungkin 2 rakaat, tapi terus tiap hari. Sehingga inilah teman-teman, lebih baik kita mulai di lapas ini, di rutan ini, menyeberang ke nanti di lapas. Tetap saya ketemu ki di sana, berkelompok ki di masjid, aktif ki di masjid. Yang ki mau dipengaruhi, yang tidak mau di masjid, ada tong itu ada tong itu kepala sukunya di sana. Jangan mau ke sini mau, rugi ki. Sudah tidak dapat ki uang, tidak dapat ki juga ilmu, sudah menjauh ki juga dari Allah. Rugi berapa kali mikir lagi. Tapi kalau tetap di masjid, meskipun tidak dapat uang penghasilan, tapi hati tak terisi dengan Al-Quran, semangat kebaikan, dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ini menyesal saat dia mati. Ini ayatnya. Walaisatit taubati lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu
alladzina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah. Ingat, dengar baik-baik. Tidak diterima Allah tobat. Kapan? Dari mereka yang melakukan kejahatan atau dosa, sehingga apabila datang ajal, sekarat nih. Siapa yang terjadi seperti ini, sekarat minda, baru tobat, namanya Fir'aun. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, prosesnya mati, tenggelam di kapalnya, masuk air di badannya, tasako-sakomi, naliami, malaikat maut datang menjemput nyawanya, dia baru sadar. Apa ucapannya Firaun? Amantu annahu la ilaha illallati amanat bihi banu Israel. Saya sekarang percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhannya Bani Israel. Karena sekarat nih seperti ini tidak diterima tobatnya, seperti ayat ini bilang. Apa kata Allah? Ini orang, dua ustaz datangi ceramai, tidak mau tobat-tobat. Dua nabi, bukan lagi ustaz, tinggi lagi kalibernya. Nabi siapa? Nabi Musa yang pernah membunuh. Bukan nabi biasa, Pak. Nabi perkasa. Nabi Musa datang mendakwai, dia tidak ada yang ngerti. Nabi Musa kewalahan, ya Allah, utus ki adek kakakku bantu ke dakwah itu Fir'aun, kepala batu, keras hatinya. Maka Allah terima permintaannya. Waj'ali waziran min ahli Harun akhi. Datang, dipilihlah Harun menjadi pendakwa. Apa Nabi bilang Fir'aun? Awalan nurabbika bina walida walabista umurika min umurika. Kenapa mau ku ceramai ke Musa? Nah saya pelihara kau di rumahku, anak angkatku ke engkau. Tidak mau dia taubat. Baru dia taubat ketika ditarik nyawanya. Maka Allah mengatakan begini, fal yauma nunajjika. Fir'aun, ku simpan ipain badan. Bibadanika badan. Itu kan bahasa Indonesia bibadan. Bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Supaya jadi pelajaran nanti dibacakan ini ayat kepada orang yang di dalam penjara. Ada dulu orang berpuluh-puluh tahun didakwai tidak mau mendengar. Luka mi badannya, didormi kakinya, kepami.